Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saya ucapkan terima kasih masih tetap setia untuk mengikuti renungan ini. Mari apapun keadaan kita tetaplah melekat dalam Tuhan. Dengan demikian hati dan pikiran kita siap menghadapi proses Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah pada saat ini. Biarlah Engkau terus hiasi kami dengan kebenaran firman-Mu, agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami hidup di dalam kedewasaan rohani. Sehingga kami dalam menghadapi proses Tuhan, kami diberikan kemampuan, kami diberikan kesiapan untuk kami bisa tetap di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin kami agar kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bersiaplah. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 17. Demikian firman Tuhan, bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Kapan dan dimanapun kita sebagai manusia, baik itu orang percaya pada Tuhan maupun yang tidak percaya, pasti akan mengalami kesulitan, dan itu terkadang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ada kalanya kehidupan terasa seperti sebuah lorong yang rumit, bahkan berliku-liku, yang hanya membawa pilihan sulit dan membuat kita menjadi bingung, penuh dengan beban yang berat sehingga menjadi putus asa. Untuk dapat mengatasi kesulitan, terkadang tidak semua orang dapat menerima kenyataan dan membuat dirinya merasa lebih kuat, lebih berdaya, dan lebih siap menghadapi tantangan. Tantangan itu selalu ada dan nyata. Kata tantangan bukanlah yang terdengar sebagai gambaran yang melayang tinggi atau sedikit klise, tetapi itu harus dihadapi. Meskipun kita sudah mengetahui bahwa firman-Nya mengatakan Tuhan senantiasa mendampingi kita di kala suka dan duka, tetap saja kita sebagai manusia seringkali lupa, kadang melupakan Tuhan dan firman-Nya. Maka dari itu kita umat Tuhan perlu memiliki sikap yang benar untuk menghadapi masalah yang ada. Mari bersikaplah atau berjaga-jagalah setiap saat dengan sikap seperti ini, sekalipun kesulitan menghantam, tidak membuat kita terkapar atau hancur. Kekasih Kristus, Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatunya ada masanya dan ada waktunya. Demikian juga dalam menjalani hidup, kita harus melaluinya dan menghadapinya apapun itu masanya. Mungkin setelah masa yang lama telah kita lalui, akan muncul masa yang baru di mana itu belum pernah kita ketahui, bahkan itu merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi. Datangnya masa baru merupakan petunjuk bahwa manusia mengalami pertumbuhan dari hidup sebelumnya. Pertumbuhan adalah proses yang mengarah pada perubahan, dan dalam proses perubahan ini dapat membawa dampak ke arah positif atau negatif. Bahkan ada juga yang terjadi kedua-duanya. Dampak ini akan dihasilkan dalam hidup kita tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita bersikap cepat saat proses baru dimulai, atau kita tidak menyadari dan menganggap sesuatu yang biasa, dan menyadari ketika permasalahan tersebut sudah terlalu dalam terjadi. Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai umat-Nya agar kita bersiaplah atau berjaga-jaga. Dalam Markus 14 ayat 38 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bersiaplah dalam proses, karena itu semua akan mengubah hidup dan keimanan kita, apakah menjadi kuat atau sebaliknya. Kasih Kristus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tentunya saat memberikan perintah untuk maju dan bersiap, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kekuatan atau kemampuan dalam menghadapi apa yang kita lalui dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang kita jalani sekarang maupun kehidupan yang ada di hadapan tidak terlepas dari bayang-bayang masa lalu.
maka bagaimana kita akan bergerak dalam menjalankannya itu tidak lepas dari manusia itu sendiri, bagaimana menjalankan perannya. Jadi baik dan buruknya suatu keadaan tidak terlepas dari peran manusia. Hendaknya kita sebagai pengikut Kristus tetap siap sedia dipanggil untuk menjadi saksi. Bukan hanya mewartakan firman, tetapi mewartakan kehidupan kita sebagai kesaksian yang nyata dalam situasi dan kondisi apapun yang dialami. Hendaknya kasih dan iman kita tidak membuat pudar dengan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Dalam Wahyu 2 ayat 10c mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Apa yang menjadi tugas kita adalah kita harus senantiasa siap sedia menjadi saksi melalui kehidupan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan percayalah, firman itu yang kemudian bekerja memberi pertolongan dan kuasanya. Dalam Yesaya 55 ayat 10-11 mengatakan, "Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Bersiaplah setiap saat selagi masih ada waktu dan kesempatan. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan bersiaplah untuk menerima pencurahan kuasa dan pertolongannya yang segera dinyatakan bagi kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kehidupan iman kami, di mana kami terus dibawa semakin dewasa di dalam Engkau, untuk kami tetap siap sedia menghadapi apapun yang Tuhan sedang proses untuk kehidupan kami. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan sungguh nyata dan terjadi dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, siapkan hati pikiran kami untuk terus senantiasa dibentuk, diproses, bahkan senantiasa bersiap sedia dalam menghadapi seluruh proses-proses Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan akan membawa kehidupan kami menjadi lebih baik dan lebih baik. Bahkan terus akan dijadikan dalam kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang bernilai, berkualitas di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.